dreamed came true. When you laugh, when you cry, I'll be always on your side, and thank God for you and me. When you were 12, your brother said, I will always have your back. When you're happy, when you're sad, through it all. When you were 16, your auntie said, I remember my first broken heart. Don't let it steal your spark, my love. When the world spins badly on, remember that you belong. You are strong, you are brave, you are all you're meant to be. Everything you ever dreamed came true. When you laugh, when you cry, I'll be always on your side, and thank God for you and me. When we're older, we will say, what a life, I think we made it. We worked hard and never said quit, my love. When we're older. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Radio. Selamat sore, Sobat Sehat. Selamat sore untuk Sobat Sehat yang pada kesempatan hari ini, hari 24 Oktober 2022 berdengar Radio di sore hari ini di radio aplikasi TV. Untuk Anda Sobat Sehat berada di YouTube, semoga Anda sehat, dan untuk Sobat Sehat dimanapun Anda berada yang sedang mengakses website kami di radioindonesiasehat.com, semoga Anda tetap semangat hari ini. Dan Sobat Sehat yang masih berada di kampus nih, yang sedari pagi sudah aktivitas kampus gitu ya, sudah diskusi sana sini, kami ingatkan ya untuk Anda jangan lupa tetap memenuhi tubuh kita dengan cairan yang cukup Sobat Sehat, karena biar kita fokus, biar kita semangat juga. Dan ternyata nih Sobat Sehat, untuk membuat diri kita semangat ternyata nggak cuma dari cairan dalam tubuh kita, tapi juga dari perut sehat kita juga nih Sobat Sehat. Karena hari ini Bincang-Bincang Sehat bersama dengan saya Galuh hadir untuk Anda. Kita akan berbincang mengenai perut sehat, anak semangat. Nah ini Sobat Sehat, siapa nih yang gak semangat kalau perutnya sehat? Pasti semuanya semangat ya. Dan sore hari ini Sobat Sehat, kembali kami hadirkan untuk Anda para pakar-pakar yang sudah mumpuni di bidangnya. Sore hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kami luar biasa tentunya Sobat Sehat. Untuk Anda yang di radio, di website maupun di Zoom, boleh sekali untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line WhatsApp-nya di 0812 3239 7300. Dan mari kita sapa dulu nih Sobat Sehat para narasumber yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada Dr. Wahyu Damayanti, Master of Science, spesialis anak konsultan dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM. Selamat sore Dr. Wahyu. Selamat sore Mbak Galuh. Sehat gak Dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Dok, sore hari ini sudah mau menyapa Sobat Sehat semuanya. Dan Sobat Sehat bersama dengan Dr. Wahyu juga akan dibersamai oleh Dr. Nurul Rohmawati Ningrum. Selamat sore Dr. Nurul. Selamat sore Mbak Galuh. Suaranya terdengar? Sudah terdengar dengan jelas Dr. Nurul, terima kasih banyak. Dan Sobat Sehat, untuk Anda yang di radio, selamat menyimak selama 1 jam ke depan. Boleh sambil rileks kita menyimak nih bagaimana
membuat anak semangat dengan perutnya yang sehat. Nah, sekali lagi untuk sobat share yang berada di rumah, yang di radio boleh untuk bergabung, untuk bertanya langsung sekali lagi di line WhatsApp kami di 0812 3239 7300, dan sobat sehat yang berada di Zoom nanti boleh raise atau dituliskan di kolom chat saja. Dan selamat menyimak, waktu saya berikan sepenuhnya ke Dr. Nurul. Silahkan dok. Terima kasih Mbak Galuh. Selamat sore Mbak Galuh dan sobat sehat sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurul Rahmawati Ningrum, salah satu residen dari Ilmu Kesehatan Anak FKK MK UGM. Kali ini, sore ini kita akan berbincang-bincang ya, berdiskusi santai dengan salah satu narasumber kita, konsulen saya lebih tepatnya, dengan Dr. Wahyu Damayanti, Master of Science, spesialis anak konsultan. Beliau ini adalah salah satu konsultan di bidang gastrohepatologi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Nah, untuk topik sore kali ini sudah dijelaskan tadi ya Mbak Galuh, ini tentang perut sehat anak semangat. Nah, mungkin masih banyak sobat sehat sekalian yang masih bertanya-tanya atau mungkin masih belum tahu ya tentang kesehatan saluran pencernaan khususnya pada anak, dan bahwa kesehatan saluran pencernaan ini ternyata bersama dengan perkembangan otak itu saling berkaitan, dan juga ini akan mempengaruhi perkembangan sosial serta emosional anak. Mungkin cukup banyak deh dokter di poli gastrohepatologi kita, anak-anak yang datang ini dengan keluhan mual muntah berulang, diare, kemudian sulit buang air besar. Nah, itu akan mempengaruhi aktivitas serta pertumbuhan mereka ke depannya. Jadi, sore ini kita mungkin akan mengupas ya, membuka juga pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat sekalian tentang tema yang akan kita bicarakan. Mungkin saya sapa dulu narasumber kita. Selamat sore, Dr. Wahyu Damayanti. Selamat sore, Dr. Nurul. Ini kita sebelahan ya, Mbak Galuh. Jadi pakai masker ini. Gemah ya? Sedikit gitu, karena bersebelahan kita mencari sinyal yang terbaik, Mbak. Baik, dokter. Ini Mbak Galuh, kita cari-cari sinyal tadi yang paling stabil di mana. Ya dok, terima kasih banyak Dr. Wahyu dan juga Dr. Nurul. Ini mohon maaf tadi belum bisa hadir di studio Raisa. Mungkin semoga bisa segera mampir di studio Raisa, dok. Terima kasih banyak. Baik dokter, mungkin untuk pembukaan bincang-bincang kali ini ya dokter, sebenarnya mengapa sih kesehatan pencernaan ini penting? Apalagi terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan pencernaan tersebut, khususnya ini untuk anak-anak dokter. Monggo dokter. Ya, terima kasih Dr. Nurul. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sore ini kita akan membahas tentang pencernaan yang sehat ya, Mbak Galuh ya. Jadi memang pencernaan yang sehat itu memang harus menjadi perhatian kita orang tua, baik bapak maupun ibu, terutama ibu-ibu ya, misalnya yang paling perhatian terhadap kesehatan anaknya. Sebab pencernaan yang sehat itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak-anak kita ya. Karena bermula dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut, pertama dia akan diolah, kemudian akan dicerna, kemudian akan diserap gizinya, makanan dan minuman itu yang itu akan menjadi semacam bahan bakar ya, bahan bakar atau fuel ya istilahnya, bahan bakar untuk anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, kita bisa melihat ciri-ciri pencernaan yang sehat ya. Salah satunya kita bisa melihat bagaimana dengan pola makannya ya. Jadi dengan pencernaan yang sehat biasanya nafsu makan anak juga baik ya. Dia makan dengan lahap, kemudian yang dikonsumsi juga cukup ya untuk anak tersebut. Kemudian tidak ada keluhan seperti mual, tidak ada muntah, tidak ada kembung, keluhan-keluhan itu tidak ada. Kemudian bisa juga kita lihat bagaimana dengan
buang air besarnya apakah teratur atau tidak. Ada anak yang datang ke poli kita dengan keluhan bisa itu diare atau mungkin malah tidak bisa berak atau konstipasi. Nah, itu adalah ciri-ciri buang air besar yang bermasalah pada anak. Kalau buang air besar pada anak itu memang bervariasi ya, Mbak Galuh. Ada yang mungkin setiap hari bisa berak, atau mungkin ada yang 2 hari sekali. Nah, kita mempunyai definisi yang disebut dengan buang air besar yang normal itu dalam seminggu lebih dari 3 kali gitu. Jadi tidak harus setiap hari bisa berak, karena masing-masing anak mungkin akan berbeda pola BAB-nya setiap hari. Kemudian ciri yang lain, anak itu kalau pencernaannya sehat biasanya akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya gitu. Jadi pertumbuhan itu mungkin yang paling mudah ya kita lihat bagaimana dengan berat badannya, ya, kemudian bagaimana dengan tinggi badannya, juga kita bisa lihat bagaimana dengan lingkar kepalanya, ya, itu pemantauan yang bisa kita secara rutin lakukan, mungkin juga dengan pergi ke misalnya ke dokter atau mungkin sekarang masih ada posyandu ya. Nah, itu bisa juga dimanfaatkan. Masih ada ya. Ya, di posyandu mungkin sebulan sekali kita bawa anak kita untuk diukur ya bagaimana dengan pertumbuhannya ya. Demikian juga untuk perkembangannya. Kita lihat perkembangannya apakah sudah sesuai dengan anak usianya dia gitu. Nah, kita bisa melihat apakah pertumbuhan dan perkembangan anak itu baik atau tidak. Kemudian yang lain, nah tadi juga Dokter Nurul sudah menyinggung tentang gut-brain axis ya, Dokter Nurul. Gut-brain axis itu adalah antara otak dan pencernaan itu sebetulnya seperti ada hubungannya gitu ya. Ada yang menyebut sebetulnya otak itu ada 2, otak yang di kepala sama otak yang di perut. Ya, jadi apa yang dimakan itu akan berpengaruh terhadap akan berpengaruh terhadap brain, otak ya. Demikian juga apa yang ada di brain juga berpengaruh di perut. Jadi saling mempengaruhi, gut brain axis seperti itu. Ya, mungkin itu silakan Dokter. Ya, baik Dokter. Berarti tadi kenapa sih penting untuk kesehatan pencernaan ini ya Dok? Berarti memang karena ada hubungan antara otak dengan pencernaan kita. Jadi apa yang memang kita makan, nutrisinya akan diserap. Dan itu akan menjadi energi untuk otak juga, untuk juga nantinya akan tumbuh, berkembang, dan melakukan aktivitas ya Dok. Kemudian Dokter, mungkin banyak juga sobat sehat di luar sana yang melakukan banyak cara untuk menjaga kesehatan saluran cerna. Mungkin salah satunya adalah dengan makan makanan yang menjaga pola makan dengan baik ya Dok. Seperti misalnya memperbanyak serat, kemudian tambahan-tambahan vitamin atau tambahan-tambahan suplemen lainnya. Mungkin yang sekarang sedang banyak pertanyaan itu adalah mengenai probiotik dan prebiotik. Apakah memang suplementasi tersebut atau kandungan probiotik dan prebiotik ini dapat menjaga kesehatan pencernaan anak, Dokter? Dan apakah ini dapat kita konsumsi setiap hari? Kemudian mungkin beberapa sahabat sehat yang lain masih juga belum memahami sepenuhnya mengenai apa sih perbedaannya prebiotik dan probiotik, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Nurul. Jadi memang sekarang lagi marak ya, ada probiotik, prebiotik, soalnya ada lagi postbiotik, ada psikobiotik, banyak sekali itu istilah-istilahnya. Untuk probiotik itu adalah mikrobiota yang baik ya. Jadi sebetulnya itu di saluran cerna itu banyak sekali mikrobiotanya. Mungkin perbandingan antara sel-sel tubuh manusia dengan mikrobiota itu dulu dikatakan 10:1. Dikatakan lebih banyak mikrobiotanya, tapi seiring dengan bertambahnya research
dikatakan bahwa sekarang perbandingannya adalah 1:1 mikrobiota itu. Nah, mikrobiota itu bisa bakteri, bisa parasit, bisa virus, bisa jamur, ya banyak sekali. Nah, eh, eh, mikrobiota itu dalam kondisi perut yang sehat itu berarti perbandingan antara mikrobiota yang baik dengan mikrobiota yang sehat itu berarti lebih bagus, yang lebih banyak mikrobiota yang baiknya. Tapi kalau ada disbiosis atau gangguan keseimbangan antara mikrobiota yang baik dan mikrobiota yang sehat akan menghasilkan suatu gangguan, ya, imbalance dari bisa muncul berbagai macam penyakit. Kalau yang prebiotik itu adalah makanan untuk probiotik, ya. Nah, itu bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi misalnya kita setiap harinya kan makan ada karbohidrat, ada lemak, ada kandungan proteinnya, ada mikronutrien, ya. Dalam makanan yang sehari-hari kita makan dan kita minum itu sudah ada kandungan probiotik dan prebiotiknya, seperti itu. Seperti contohnya kalau makanan yang tradisional tempat kita, seperti misalnya Garut, itu juga ada kandungan prebiotiknya dan juga probiotiknya. Jadi memang sebetulnya probiotik dan prebiotik itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam sumber sebetulnya. Seperti itu, Dokter Nurul. Baik dokter, cukup lengkap ya penjelasannya. Mungkin memang sedang marak ya sobat sehat di luar mengenai masalah probiotik dan prebiotik ini. Jadi memang dari kesimpulan tadi dari Dokter Wahyu sendiri mengatakan bahwa makanan di luar sana juga sudah mengandung cukup banyak prebiotik dan probiotik nih dok. Jadi sebaiknya memang kita juga banyak konsumsi makanan yang sehat. Kemudian dokter, ini sudah ada pertanyaan dari sobat sehat kita, dari Ibu Rahma Putri. Dokter, saya bacakan. Ini, selamat sore Dokter Wahyu, saya ingin bertanya dok, keponakan saya berumur 2,5 tahun, ini punya keluhan makannya sulit, tapi untuk minum susunya ini sangat mudah ya, sangat kencang. Apakah hal tersebut aman dan sampai umur berapa anak diperbolehkan memiliki sumber makanan utama berupa susu? Terima kasih dokter. Ya. Apakah suaranya sudah terdengar? Ini kok ada yang mengatakan suaranya kurang. Sudah terdengar, Mbak Galuh? Sudah ya. Tadi pertanyaan dari Ibu siapa? Dokter Nurul? Bu Rahma Putri, dokter. Bu Rahma. Jadi menanyakan keponakannya ya, umurnya 2,5 tahun, makannya susah, tapi kenceng sekali minum susunya. Nah ini anak kadang kalau dia sudah kenyang minum susu, dia jadi susah makannya. Padahal sebetulnya kan makanan utamanya kalau dia sudah di atas 6 bulan, jadi kan dia mulai diberikan makanan pendamping ASI ya. Jadi dia mulai mendapatkan makanan padat. Jadi semakin besar, yang utamanya itu adalah makanan padatnya. Jadi bukan malah susunya. Jadi sebaiknya memang kalau pada keponakan Bu Rahma ini, saya kira karena dia terlalu banyak diberikan susu, maka malah sudah kenyang sehingga makannya menjadi susah. Jadi seharusnya kalau misalnya anaknya ini sudah berumur 2,5 tahun, memang susu itu tetap harus kita berikan, ya, tapi bukan menjadi yang utama. Jadi yang utamanya adalah makanan padatnya. Jadi ini yang harus diajarkan kepada anak tersebut bahwa sebetulnya itu dalam sehari susu itu kira-kira cukup 3 kali saja, misalnya sekitar 150 sampai 200 cc sehari 3 kali gitu. Yang lainnya adalah makanan padat. Dan kalau dia malah terlalu banyak minum susunya, anaknya menjadi susah kenyang dan dia tidak mau makan. Mungkin itu yang harus kita ubah ya. Baik, terima kasih jawabannya dokter. Ya Bu Rahma, mungkin itu jawaban dari dokter Wahyu ya, karena mungkin kuantitas susunya yang sudah cukup banyak sehingga keponakan ibu menjadi makannya lebih susah
nih dok. Jadi memang pada anak umur 2,5 tahun itu yang utama adalah memang makanan padat ya dokter. Jadi mungkin kedepannya memang harus dibiasakan dan dimulai untuk lebih memperbanyak makanan padatnya. Jadi didominasi oleh makanan padat. Baik dokter, ini ada pertanyaan juga via WhatsApp dokter dari Koas dokter muda Novita ini menanyakan untuk anak dengan diare, apakah masih boleh diberikan air pacin sebagai rehidrasi dokter? Oh iya, itu di chat ya. Ya, pertanyaannya apakah anak diare masih boleh diberikan air pacin? Ya, memang dalam pelajaran-pelajaran yang sering kita berikan, rehidrasi itu bisa dengan berbagai macam cairan yang bisa kita berikan. Cairan rumah tangga, salah satunya itu adalah air pacin. Tapi kadang sekarang itu agak sulit ya untuk mendapatkan air pacin ya dokter Nurul. Karena dulu mungkin kita kalau masak nasi itu dengan ketel, ya kan? Saya ingat dulu kan dengan ketel sehingga kita bisa mendapatkan air pacin di atasnya dan itu bisa kita lakukan untuk melakukan rehidrasi pada anak dengan diare. Tapi sekarang kayaknya semuanya pakai rice cooker ya. Jadi kita tidak mendapatkan air pacin. Jadi sekarang kita sudah lebih mudah, ada Oralit ya, kemudian ada cairan-cairan lain yang sudah dalam bentuk kemasan yang sekarang disebut dengan cairan hipoosmolar. Nah, cairan hipoosmolar itu kandungan elektrolitnya, kandungan glukosanya memang lebih rendah dibanding Oralit dan dari hasil penelitian memang sebetulnya itu lebih aman dibandingkan Oralit. Tapi Oralit tetap masih bisa kita berikan. Hanya ada sekarang itu produk cairan rehidrasi yang namanya larutan hipoosmolar. Itu dengan kandungan elektrolit dan glukosa yang sudah dikurangi dibandingkan yang Oralit ya. Seperti itu. Jadi boleh kalau memang ada itu air pacinnya. Karena ya mungkin sekarang mungkin Mbak Galuh masih pernah mendapati itu ya. Nah, boleh saja, tapi kalau misalnya susah mendapatkan air pacin, boleh cairan rumah tangga yang lain atau Oralit atau larutan hipoosmolar yang lain. Silahkan. Baik, terima kasih dokter. Berarti untuk jawabannya sebenarnya boleh ya kita berikan cairan apapun, cairan rumah tangga apapun, namun memang sekarang sudah sedikit sekali yang menggunakan atau ada tersedia air pacin gitu. Malah mungkin cairan rehidrasi Oralit dan cairan hipoosmolar lebih banyak kita temukan di sini dan mungkin di fasilitas kesehatan tingkat pertama pun sudah cukup banyak disediakan. Jadi mungkin sangat cukup terjangkau begitu. Ya, kemudian sudah mendapatkannya ya. Iya, sudah mendapatkannya. Mungkin lebih mudah daripada air pacin gitu. Iya, lebih mudah dibanding cari air pacin. Baik dokter, kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Ratna Ningsih Utami. Selamat sore dokter Wahyu. Topiknya sore ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Izin bertanya dokter, untuk keponakan saya usia kelas 3 SD, sulit sekali minum air putih dok. Dia tidak doyan karena terbiasa minum susu dan sesuatu yang manis. Baiknya bagaimana nggih dokter? Matur nuwun dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Ratna. Jadi anak SD, kelas 3 SD ya, yang sulit minum air putih. Nah, ini mungkin karena dia juga sudah umur berapa ya, kelas 3 tahun. 3 SD itu kira-kira umurnya 9 tahun ya. Nah, ini mungkin sudah bisa kita ajak untuk berdiskusi gitu ya tentang bagaimana cairan itu diperlukan oleh tubuh ya. Kemudian seberapa besar sih sebetulnya cairan itu dalam sehari yang diperlukan oleh tubuh ya. Kemudian macam-macam cairannya itu apa. Saya kira anak kelas 3 SD sudah bisa untuk diajak berdiskusi sehingga mereka bisa paham ya. Jadi mungkin kalau hanya diberi ini harus minum ini mungkin, tapi dengan penjelasan dan mereka juga diajak untuk
mencari sendiri. Mungkin kan anak kelas 3 SD sekarang sudah bisa buka ini ya, Google ya, Dokter Nurul. Sekarang kan sudah semua zamannya pakai internet. Nah, mereka mungkin bisa diajak untuk mencari sendiri sebetulnya kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh tubuh, cairan itu diperlukan seberapa banyak misalnya sehari. Dengan seperti itu saya kira anak menjadi lebih paham ya, dan dia mau menerima penjelasan kita. Jadi sebetulnya kan kalau minum misalnya kan tidak malah jangan manis terus. Ini tadi yang ditanyakan malah dia nggak mau minum air putihnya sedikit dan hanya minum yang manis-manis saja. Jadi mungkin dengan cara seperti itu anaknya menjadi lebih bisa menerima, mungkin seperti itu ya. Baik, dokter. Untuk Ibu Ratna Ningsih, ya Bu, mungkin tadi jawabannya memang karena sudah usia kelas 3 SD ya, sudah bisa diajak berkompromi dan berkomunikasi, mungkin kita juga harus mengajak ngobrol ya keponakannya agar memang mau untuk mengkonsumsi selain susu dan minuman-minuman manis tersebut. Mungkin dibiasakan sedikit demi sedikit terlebih dahulu nih dok. Nanti setelah itu bisa kita sesuaikan untuk kebutuhan cairannya ya. Dan mungkin juga kita memberi contoh. Nah, biasanya itu dengan kita orang tua atau mungkin tante, omnya memberi contoh biasanya lebih mudah ya. Kalau anak-anak itu diberi contoh, yang dewasanya juga banyak minum air putih, biasanya anak-anak juga akan mengikuti kebiasaan sehat dari orang tua dan saudara-saudaranya lain. Mungkin bisa salah satu triknya kita berikan jadwal, mungkin minum air putih di beberapa waktu tertentu, kemudian kita bersama-sama untuk minum air putih sama anak atau keponakannya ya dok. Jadi pasti dia akan terlatih juga untuk terbiasa minum air putih. Bisa juga melibatkan guru biasanya. Ya, biasanya kadang anak-anak itu juga lebih mendengarkan gurunya dibandingkan orang tuanya. Ya, itu kadang kita akui. Jadi kita bisa titip pesan ke guru anak-anak kita untuk mengingatkan anaknya untuk minum ya. Mungkin satu kelas biasanya bareng-bareng ya. Jam segini seperti tadi dari Dokter Nurul, jam segini minum ya bareng-bareng. Biasanya anak akan suka seperti itu ya. Biasanya juga kalau bersamaan dengan teman-temannya dia akan lebih suka dan lebih tertarik ya dok. Iya. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan kembali dari dokter muda juga, dokter Novita tadi bertanya lagi untuk makanan-makanan seperti yogurt, begitu dok, apakah baik dikonsumsi untuk kesehatan saluran pencernaan anak-anak dan boleh diberikan minimal usia berapa? Dan kemudian untuk jumlahnya maksimal per hari, dokter, apakah boleh dikonsumsi lebih dari 1 kali per hari, dokter? Ya, memang yogurt itu banyak kandungan probiotik ya dan prebiotiknya, dan itu memang bagus diberikan dan bisa kita berikan sehari sekali saja, Dokter Nurul, ya bisa kita berikan. Mungkin sama seperti tadi ya dok yang sudah kita bahas juga ya, makanan-makanan yang sehari-hari banyak mengandung prebiotik dan probiotik ya dok. Ini juga cukup diberikan 1 kali sehari ya dok. Ya. Karena dari tadi sudah katakan, dari sumber-sumber makanan yang lain pun sudah banyak kandungan pro dan prebiotiknya. Jadi kita cukup menambahkan, misalnya mau menambahkan yogurt silahkan. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya dari Sobat Sehat dari Ibu Niken Indraswari di Jogja, dokter. Selamat sore Radio Raisa, Dokter Wahyu dan Dokter Nurul. Salam sehat. Selamat sore Ibu. Ini Ibu Niken menanyakan indikator perut yang sehat itu seperti apa? Kemudian apa yang terjadi bila anak saya sudah terbiasa tidak sarapan? Kalau diminta sarapan, perutnya malah cenderung sakit. Terima kasih dokter atas ilmunya. Semoga sehat selalu. Terima
kasih Bu Niken. Ya, tadi indikasi perut sehat ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, sudah saya singgung. Salah satunya tidak ada keluhan dari misalnya mual, muntah, kembung perutnya. Kemudian nafsu makannya juga baik ya, anak makan dengan lahap, menghabiskan porsi makanannya. Kemudian dilihat bagaimana dengan buang air besarnya ya. Jadi buang air besar tidak harus setiap hari, bisa saja 2 atau 3 hari sekali, tapi konsistensi atau bentuknya itu lunak dan tidak keras dan anak tidak harus mengeden kuat. Nah, itu yang namanya konstipasi. Atau kita bisa lihat anaknya tidak ada diare ya. Kemudian anak tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan usianya ya, karena pencernaannya sehat, kemudian nutrisi yang masuknya itu bisa diserap dengan baik, dia sebagai bahan bakar untuk tumbuh dan berkembang anak itu. Itu ciri-ciri dari pencernaan yang sehat. Kemudian pertanyaan lainnya tadi apa, Dokter Nurul? Cenderung tidak terbiasa untuk sarapan karena jika sarapan perutnya sakit, Dokter. Ya, kadang memang ada yang seperti itu juga sepertinya masalah kebiasaan ya. Kalau memang sudah terbiasa untuk sarapan, dan kita memang harus menanamkan bahwa sarapan itu penting, karena kalau dia tidak sarapan, biasanya kemudian nanti dia terus lapar apa malah ngantuk, dia tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Jadi memang kita harus usahakan anak itu mau sarapan. Atau misalnya kalau memang sudah kadung dia tidak terbiasa sarapan, kita bawakan makanan ya, nasi atau snack pada saat istirahat jam pertama itu sekitar jam 9 kalau nggak salah ya. Nah, itu kita minta anak untuk makan di situ. Jadi biar ada energi yang masuk ya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya memang tidak terbiasa sarapan, ya kita usahakan untuk membawakan sangu. Sangu itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Bekal ya, betul. Kita bawakan bekal sehingga anak tetap mendapat asupan makanan yang sarapan itu tetap bisa masuk. Saya kira seperti itu. Baik dokter, jawabannya sudah sangat lengkap sekali ya Ibu Niken. Tadi mungkin kalau boleh saya resum tadi, untuk pencernaan yang sehat itu meliputi 3 topik ya dokter. Kita lihat dari pola makannya, apakah nafsu anaknya baik, kuantitasnya cukup, serta tidak ada keluhan seperti tadi kembung, mual, muntah maupun diare. Kemudian kita lihat juga dari kebiasaan BAB-nya, apakah BAB-nya teratur. Namun yang harus kita ketahui bahwa BAB teratur itu definisinya adalah BAB-nya seminggu lebih dari 3 kali ya dokter. Tidak harus setiap hari, namun konsistensinya lunak dan anak tidak mengejar atau seperti kesulitan BAB. Serta kita juga perlu memantau tumbuh kembangnya sesuai usia dari berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan hal ini bisa kita ukur tiap bulan juga di posyandu atau hasil tes kesehatan yang lain. Kemudian perkembangannya juga harus sesuai dengan usia. Terkait mungkin tadi kebiasaan sarapan, mungkin yang lagi tren saat ini ya dokter, membawa snack yang bervariasi dari rumah ya dok, yang mungkin bisa dihias atau dibentuk yang mungkin anaknya suka gitu. Jadi saat di sekolah dia mungkin ada motivasi untuk makan makanan bekal-bekal tersebut. Begitu ya dok, mungkin di Instagram banyak tutorialnya. Dokter Nurul tuh punya anak kecil jadi sudah ahli. Tapi saya belum pernah membuatkan bekal. Mungkin bisa kita pelajari bersama dari Instagram gitu, untuk jenis-jenis snack-snack seperti itu, sehingga akan meningkatkan motivasi anak untuk makan makanan bekal ya Bu ya, makan sarapan. Dan mungkin ini dok ada pertanyaan terakhir ya dok, cukup banyak ya pertanyaan sore ini ya Mbak Galuh. Ini dari Dokter Istira Yuningsih, ini izin bertanya dokter, mulai usia berapa anak-anak harus rutin diberikan obat cacing tiap 6 bulan sekali dokter? Ya, misalnya setelah umur 2 tahun ya, obat cacing itu kita rutinkan karena
dengan pertimbangan setelah umur 2 tahun itu anak sudah mulai banyak bermain di tanah, apa-apa sering nggak mau pakai sandal ya, tidak mungkin juga mainan pegang-pegang mainan-mainan yang kotor, sehingga biasanya setelah umur 2 tahun kita mulai rutinkan untuk obat anti cacing ya setiap 6 bulan sekali. Tapi sepanjang yang saya tahu sekarang juga sudah mulai, sebelum misalnya bisa dilakukan pemeriksaan apakah dalam fesesnya memang terkandung cacing, itu lebih baik. Jadi kita bisa tahu bahwa sebetulnya dia sudah ada pecacingan atau tidak. Nah, kalau memang ada pecacingan, nah kita berikan obat cacingnya itu. Jadi karena sekarang juga maksudnya dengan fasilitas laboratorium yang sudah gampang terjangkau, kalau kita mau memeriksakan feses itu lebih baik. Jadi kita memang tahu memang anak dengan pecacingan atau tidak. Baik dokter, berarti sebenarnya untuk rutinnya bisa kita berikan untuk anak dengan usia lebih dari 2 tahun. Namun memang tadi sesuai indikasi, bila ada gejala dan dari hasilnya memang ditemukan kecacingan, maka dapat kita berikan juga obat cacingnya. Begitu nggak dok? Kira-kira dokter? Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Ini akan ada break. Setelah ini dokter, saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Terima kasih mungkin sobat sehat yang sudah banyak memberikan pertanyaan. Antusiasmenya cukup ini tinggi sekali ya dokter ya sore ini. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan dulu kepada Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih banyak Dr. Wahyu dan juga Dr. Nurul dan Sobat Sehat. Dan izin dok, kita akan jeda dulu sejenak. Terima kasih atas ilmunya. Wah, menarik sekali ya. Sobat Sehat, ternyata mengubah kebiasaan anak juga bisa. Kita perlu berkreasi nih para bunda-bunda di rumah ya. Nah, Sobat Sehat, kita masih akan kembali untuk Sobat Sehat yang mendengarkan di radio. Tenang saja, waktu akan tetap kami buka. Silakan mengajukan pertanyaan di 0812 3239 7300. Dan untuk Sobat Sehat yang di Zoom, silakan dituliskan di kolom chat di bawah ini. Bicara soal anak-anak kayaknya selalu menyenangkan ya Sobat Sehat, kita jadi merindukan bagaimana keceriaan anak-anak. Untuk itu sore hari ini kami akan hadirkan sebuah lagu untuk Anda, untuk kita bisa merasakan kembali keceriaan anak-anak ya. Sore hari ini tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Berbagi ceria, bergerak tumbuh bersama, tiada kata lelah, no. Meski badai datang, rintangan menghalang, hati ini percaya kau selalu ada, temanilah aku. Cerita jiwa-jiwa bersatu, arungi deras waktu, hadapi lika-liku dunia. Oh, oh, kau selalu ada di senyumanku, hatiku takkan ragu, selamanya kita kan selalu bersama. Kamu pemantik jiwaku, berkobar penuh semangat, sambut langkah baru, yeah, yeah. Apapun tantangan menghadap, bersama kita kan ada. Hati ini percaya kau selalu ada, temani langkahku. Cerita jiwa-jiwa bersatu, arungi deras waktu, hadapi lika-liku dunia. Oh, oh, kau selalu ada di senyumanku, hatiku takkan ragu, selamanya kita kan selalu bersama.
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Hai Sobat Sehat, sudah tahukah Anda tentang UGM Karir? UGM Karir merupakan aplikasi yang memiliki fitur untuk memenuhi pengembangan karir mahasiswa dan alumni UGM. Sobat Sehat, tidak hanya memudahkan mahasiswa dan alumni UGM dalam mengakses informasi karir, tetapi UGM Karir juga dapat memfasilitasi kebutuhan mitra UGM. Keunggulan dari UGM Karir diantaranya adalah dapat diakses oleh seluruh alumni dan selalu update real time, mempermudah mencari talent yang berkualitas dan sesuai kualifikasi, membantu meningkatkan citra perusahaan di mata mahasiswa dan alumni. Fitur yang disediakan oleh UGM Karir yaitu posting lowongan kerja dan magang, company talk, career fair, campus hiring, dan verifikasi alumni. Nah, jika Sobat Sehat ingin membuka peluang kerjasama dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan pengembangan inovasi, Sobat Sehat dapat membuka website di mitra.simaster.ugm.ac.id. Sedangkan, UGM Karir dapat diakses melalui website alumni.ugm.ac.id/UGM Karir. Nah, pasti bermanfaat kan? Ayo Sobat Sehat, akses informasi karir di UGM Karir. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Baik Sobat Sehat, dipancarkan dari gedung IKM lantai 2 di Ilmu Kesehatan Masyarakat. Raisa Radio kembali hadir untuk Anda Sobat Sehat. Satu lagu tadi bikin mood kita naik ya Sobat Sehat, dari Ran dengan Selalu Bersama. Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang Sehat Raisa Radio. Dengan topik kita menarik nih, perut sehat, anak semangat. Sobat Sehat, dan masih bersama dengan Dr. Wahyu Damayanti, Master of Science, spesialis anak konsultan, bersama dengan Dr. Nurul Rohmawati Ningrum. Dan kita kembali Sobat Sehat untuk menyimak nih seperti apa perut yang sehat untuk anak kita. Dan waktu saya kembalikan ke Dr. Nurul, monggo Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Ya, sudah lebih semangat lagi ya Mbak setelah mendengarkan ini ya yang barusan. Ini ada satu lagi pertanyaan dokter dari Ibu Zakia Amalia. Ini izin bertanya, kasus apa yang sering ditemukan dan dikeluhkan terkait perut pada anak-anak? Terima kasih dokter. Ya, jadi pertanyaan dari Bu Zakia atau Mbak Zakia. Apa yang sering ditemukan dan dikeluhkan terkait perut pada anak? Jadi yang sering ya ditemukan atau dikeluhkan ibu untuk anaknya untuk masalah pencernaan itu tadi, pertama diare ya, kemudian kebalikannya konstipasi atau susah berak itu sering ditemukan. Kemudian yang lain itu adalah muntah ya. Muntah itu juga sering ditemukan pada anak, dikeluhkan oleh ibunya atau orang tuanya. Kemudian yang lain lagi adalah nyeri perut ya. Nyeri perut itu sering juga dikeluhkan. Jadi nyeri perut yang sifatnya akut atau yang baru saja keluhannya, sama yang nyeri perut yang sudah berulang. Nyeri perut yang kambuh-kambuhan, sudah lebih dari, misalnya ada lebih dari 3 bulan, atau ada yang bahkan lebih dari 1 tahun, ya, sudah sering seperti itu. Kemudian ada juga istilah kolik, ya. Kolik itu kalau pada bayi sering kita mendengar istilah kolik, yaitu anak itu menangis, menjerit-jerit, yang tidak bisa ditenangkan, ya, walaupun dia misalnya dengan digendong, di apa istilahnya itu, digoyang-goyang ya, untuk menenangkan, anak itu tidak bisa ditenangkan. Itu namanya kolik ya. Sering kita temui anak dengan kolik dan kita tidak tahu apa sebabnya ya. Itu biasanya memang sering terjadi pada anak
pada bayi ya, dan puncaknya pada sekitar usia 4 bulan kolik itu. Nah, itu dari teori-teori yang ada di jurnal-jurnal dikatakan bahwa kolik itu ada hubungannya dengan maturitas dari sel-sel saraf. Jadi sel-sel saraf yang tidak matur, jadi dia memberikan gambaran seperti itu kolik. Nanti dengan bertambahnya usia, biasanya kolik itu juga akan menjadi mereda dengan sendirinya. Itu sering seperti itu, kolik namanya. Ya. Mungkin tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal ya untuk masalah-masalah perut yang cukup sering ya. Mungkin memang banyak anak-anak yang datang ke poligastro, terutama memang dengan keluhan yang seperti dijelaskan tadi, diare. Bisa diare akut, atau kurang dari 7 hari, atau lebih dari itu, atau mungkin diare yang terus-menerus bisa sampai lebih dari 2 minggu. Kemudian susah BAB, atau tadi kita namakan konstipasi, atau muntah berulang, atau nyeri perut, yang tadi bisa disebutkan secara akut, atau berulang, dan kemudian ada yang namanya gejala kolik, atau tadi anak menangis, menjerit, dan tidak bisa ditenangkan. Namun untuk kolik ini memang dalam literatur disebabkan oleh tadi belum matangnya dari sel saraf tersebut dan akan membaik jika bertambahnya usia, ya dokter. Baik, begitu kira-kira Ibu Zakia. Kemudian mungkin sore ini sudah cukup banyak pertanyaan yang ada ya Mbak Galuh ya, sudah cukup banyak sekali antusiasme dari Sobat Sehat. Tidak terasa kita sudah hampir 1 jam bincang-bincang seperti ini ya. Cukup ini ya dok, menyenangkan sekali ya dok, diskusi seperti ini. Ternyata Sobat Sehat antusiasme sekali untuk ikut berbincang-bincang dengan topik kita kali ini. Mungkin akan sedikit saya simpulkan ya Mbak Galuh ya tentang diskusi kita kali ini tentang anak perut sehat, anak semangat. Jadi memang dalam perbincangan kali ini kesehatan pencernaan anak itu penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan khususnya, karena tadi ada teori mengenai gut brain axis ya, di mana kesehatan pencernaan itu juga akan mempengaruhi otak dan akan menstimulasi dan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan ke depannya. Tentunya kita harus memantau kesehatan pencernaan anak-anak kita. Seperti tadi kita pantau pola makannya, nafsu makannya, kemudian keluhan-keluhan terkait kembung, mual muntah, maupun diare, atau pola BAB-nya. Kemudian kita juga perlu memantau tumbuh kembangnya dari berat badan, panjang badan, serta lingkar kepala, serta perkembangannya. Kita harus memantau apakah perkembangannya sesuai dengan usia atau tidak. Kemudian untuk makan makanan dibebaskan semua asal makan makanan yang sehat, dan itu juga makan makanan di sekitar kita itu sudah cukup mengandung prebiotik maupun probiotik, bahkan sekarang juga ada postbiotik nih dokter. Kemudian tadi untuk apabila ada memang keluhan-keluhan terkait dehidrasi, tadi ada pertanyaan seperti itu, bisa kita berikan cairan rehidrasi, apapun cairan rumah tangga maupun cairan atau air taicin jika memang tersedia ya dok. Nah, kemudian untuk keluhan-keluhan yang lain seperti anak sulit makan, mungkin bisa kita berikan trik-trik untuk meningkatkan motivasi anak agar dia memang mau mencoba untuk makan dan mau untuk mencoba untuk minum juga sesuai dengan kecukupan kebutuhan cairan. Namun memang kalau ada keluhan seperti tadi kita sudah sebutkan, setelah kita mencoba untuk menjaga kesehatan pencernaan, masih ada keluhan diare atau konstipasi tadi, muntah berulang atau nyeri perut, maka atau ada tanda dehidrasi, maka sebaiknya segera kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, atau mungkin bisa juga datang ke poligastro-hepatologi kita. Baik, mungkin itu apakah ada tambahan dari Dokter Wahyu, dokter? Saya kira sudah cukup, sudah lengkap apa yang disimpulkan oleh Dokter Nurul. Iya. Waktu saya kembalikan ke Mbak Galuh. Mbak. Terima kasih Dokter Wahyu sebagai narasumber kita sore ini.
Mungkin sudah cukup banyak ilmu yang beliau sampaikan. Kami kembalikan waktu kepada Mbak Galuh. Terima kasih banyak Dokter Wahyu dan juga Dokter Nurul atas ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Sobat Sehat ini sangat bermanfaat ya. Ternyata memang kesehatan pencernaan anak itu sangat berpengaruh ke otak nih. Sobat Sehat, semoga di kesempatan sore hari ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan tadi ya kita jadi tahu bagaimana memantau kesehatan pencernaan pada anak kita. Tadi poin-poinnya sudah disebutkan oleh Dokter Wahyu dan juga Dokter Nurul nih Sobat Sehat. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa beri contoh yang baik begitu ya Dok ya. Memberi contoh itu yang paling utama. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda Sobat Sehat, dan mohon maaf bila Sobat Sehat yang baru saja bergabung dan ketinggalan ya, tenang saja Anda masih bisa menikmati obrolan di sore hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Wahyu dan juga Dokter Nurul sudah berkenan untuk berbagi di edisi sore hari ini. Sehat-sehat selalu Dok. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa Radio, Radio Indonesia Sehat merupakan radio yang sedang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM dan selalu akan memberikan informasi kesehatan yang menarik untuk Anda. Terima kasih banyak, saya Galuh mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Sekali lagi Dokter Wahyu, Dokter Nurul. Terima kasih Sobat Sehat semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana baiknya ini aku gundah gulana, ya sendu sajalah. Satu yang ku andai-andaikan terjadi, memiliki dirinya seutuh-utuhnya. Tajammu ku rasa tuh bertemu dengannya hingga setiap hari, membelai rambutnya yang bersandar di dada. Tapi sepertinya hanya hayalan, berharap seraya menggigit jari. Terangkan dia, buat dia suka, buat dia suka denganku. Ku akan menunggunya di seberang nusa, menantinya. Seharian mencurahkan isi hati dengan kerabat sana sini, dan katanya, dengarkanlah tembang dan nilai. Siapa pula penyanyi itu? Tapi mengapa lagu-lagunya sungguh ku rasa benar adanya, ku rasa
Bisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.